A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu untuk bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dalam pertemuan kali ini menjadikan sebuah pertemuan yang membawa ilmu yang bermanfaat, baik kemanfaatan untuk di dunia, lebih-lebih kemanfaatan untuk bekal di akhirat kita nanti. Seperti biasanya, kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan. Semoga dengan bimbingan kerohanian ini akan membuka tutupnya hati buat saudara-saudara kita yang masih hatinya tertutup pada Tuhan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah tema, yaitu mengapa hatimu buta terhadap Allah. Mengapa hatimu buta terhadap Tuhan? Apa sebabnya dan kenapa banyak saudara-saudara kita ini banyak hatinya yang masih buta terhadap Allah? Banyak yang masih buta hatinya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sehingga dengan kebutaan hatinya tersebut tidak bisa membedakan mana yang menjadikan kepentingan hawa nafsu atau tidak. Mana perkara-perkara itu hak dan mana perkara-perkara yang dikatakan batil di mata Allah. Dia tidak mengerti, bahkan tidak tahu, alias kebanyakan saudara-saudara kita ini yaitu masih buta. Coba kalau kita bisa bayangkan, kalau bisa kita renungkan, seandainya mata saya ini, dua mata dohir saya ini buta, maka kita tidak akan bisa membedakan mana itu jalan, mana itu jurang. Jika kedua mata ini tertutup, jika kedua mata ini buta, ya pasti tidak akan membedakan itu mana jalan dan mana itu jurang. Tidak bisa membedakannya. Itulah saudara-saudaraku, masih banyak saudara-saudara kita itu yang hatinya buta terhadap Tuhan. Kalau diri kita ini buta, setiap kali melangkah pasti tidak akan ada yang namanya kepastian. Apakah hal ini benar ataukah hal itu salah? Ya tidak tahu. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya kalau kita mengingat kembali, mereview ulang kembali, bicara daripada sejarahnya
yaitu sejarahnya Nabiullah Adam alaihissalam sebelum bersama Siti Hawa diletakkan di dunia ini. Beliau adalah penduduk surga. Beliau Nabi Adam alaihissalam ini telah dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dijanji oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan janjinya, wahai Adam, latak robahu hadi sajaroh. Latak robah hadi sajaroh. Janganlah engkau mendekati sebuah pohon. Apabila engkau mendekati, engkau pasti akan memakannya. Sudah diperingatan oleh Tuhan, sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabiullah Adam, bahwa Nabi Adam itu tidak boleh mendekati pohon kulti. Jika Nabi Adam mendekati buah pohon kulti itu, pasti akan menginginkan untuk memakan buahnya. Sudah diperingatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena beliau Adam alaihissalam itu terkena bujuk rayunya iblis, terkena bujuk rayunya nafsu, sehingga Nabi Allah Adam alaihissalam itu sampai beliau memakannya. Dan setelah memakannya, Nabi Allah Adam alaihissalam itu diusirlah dari surga karena mengabaikan atas peringatan Tuhan, mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau ini mendekati pohon itu? Lalu kenapa engkau ini memakannya? Begitu pula dengan kita ini sebagai keturunannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Jika engkau manusia ini menginginkan hatimu ini selalu damai, engkau harus selalu menghadapkan hatimu terhadap Allah. Jika hatimu ini ingin selalu tenang, maka hati panjenengan ini semuanya harus bisa menghadap selalu kepada Tuhan. Lalu terhadap kita ini bagaimana dengan keturunannya Nabiullah Adam alaihissalam ini? Bahwasanya kita ini juga tidak boleh memakan buah kulti. Karena buah kulti itu akan membuatmu, akan tertutupnya hatimu, sehingga hati panjenengan ini menjadi buta. Ya, akibat kita ini juga sebetulnya memakan buah kulti. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam tatkala di surga, kita itu juga sebetulnya para manusia ini seluruhnya hampir juga memakan buah kulti yang membuat hati kita ini tertutup menjadi buta. Terjadinya kapan
pada waktu hati tertutup ini, yaitu terjadinya pada saat kita ini pada waktu akil balik. Tuhan memasukkan hawa nafsu di dalam hati kita dalam bentuk ujian untuk menguji terhadap dirimu, menguji terhadap diri manusia ini. Karena berhubung diri kita ini kebanyakan tidak paham dengan ujian-ujian tersebut, dan kita hanya fokus di dalam persoalannya tanpa mencari tahu jawabannya, maka hatimu juga pasti akan lalai terhadap Allah, alias buta terhadap Allah. Apa buah kuldinya kita ini? Yaitu sahwatun dunia, kesenangan-kesenangan duniawiyah ini. Lebih parahnya, ini lebih parahnya, tatkala ajaran-ajaran hakikat dan makrifat, ajaran-ajaran bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan seperti ini, lebih parahnya mereka tidak mau, tidak percaya, bahkan mengabaikannya. Itulah salah satu dari kita ini, bahwasanya kita juga memakan buah kuldi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam tatkala beliau di surga. Kebanyakan saudara-saudara kita ini hanya ngurusin jasa jasmania saja, tidak mau memperhatikan tentang bimbingan kerohanian, tidak mau mempelajari tentang bimbingan kerohanian seperti ini. Yang dipelajari hanya bentuk-bentuk gerakan, hanya bentuk-bentuk jasa jasmania ini saja. Itulah saudara-saudaraku, bahwasanya yang membuat buta dirimu terhadap Tuhan. Setelah kita ini bisa sadar atau kita menjadi sadar, ya dirimu panjenengan pasti akan mempelajari tentang kerohanian itu seperti apa, ya pasti panjenengan akan pelajari. Padahal bimbingan hakikat dan makrifat seperti ini, padahal bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan seperti ini adalah benar. Kebanyakan saudara-saudara kita ini seolah-olah apa yang dilakukan itu sudah benar, padahal sebetulnya belum benar. Kebanyakan kita ini masih duduk di dalam nurul iman, masih duduk di dalam syariat saja. Akhirnya itulah yang menjadikan sebuah tutupnya hati, kita ini tidak bisa melihat Tuhan. Jika Anda ini hanya memperhatikan jasad jasmania ini, jika panjenengan ini hanya ngurusin, mohon maaf, hanya ngurusin pencak silatnya saja,
bagi saudara-saudaraku yang di dalam keluarga kita. Itulah yang menyebabkan hatimu itu yang membuat buta terhadap Allah. Akhirnya, karena berhubung kita hanya ngurusin urusan jasad jasmaniah itu secara terus menerus dari generasi ke generasi, akhirnya membuat hati kita ini semakin tebal, tutupnya hati ini semakin tebal, akhirnya menjadi gelap. Biar panjenengan lebih paham, kami akan memberikan sebuah contoh. Saya ini adalah orang pandai, atau saya ini menganggap alim, ataupun saya ini menganggap ahli dalam bidang apapun. Tetapi saya ini, jika masih ada kepentingan-kepentingan dunia, masih ada kepentingan-kepentingan hawa nafsu, maka hal itulah ya yang menjadi tutupnya hati. Dan akhirnya hati itu buta terhadap Allah. Mungkin bolehlah kalau dulu kita ini tidak mengenal hakikat dan makrifat, ya boleh-boleh saja. Mungkin saja dulu kita ini tidak pernah diajarkan oleh sesepuh-sesepuh kita, mungkin tidak pernah diajarkan, tetapi diajarkannya pun juga terkadang masih asal-asalan, ya bolehlah. Ya wajar saja, yang namanya kita juga masih buta. Ya gimana kita bisa menuntun orang yang tidak buta, sedangkan kita kebanyakan saudara-saudara kita di lapangan, saudara-saudara kita dimanapun berada itu, kebanyakan dulu itu masih buta. Ya wajar. Apakah salah? Ya tidak salah. Namanya saja itu adalah proses. Tetapi kalau sekarang panjenengan ini sudah tahu tentang bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan seperti ini, diri panjenengan sudah melihat. Tapi jika diri panjenengan tidak mau melaksanakannya, tidak mau menularkan kepada saudaranya, tidak mau memberitahu kepada saudaranya, sebetulnya kita ini kebangetan. Artinya apa? Berarti kita ini menginginkan saudara-saudara kita ini juga mengalami kesesatan. Baik kesesatan di dalam dunia maupun kesesatan di dalam akhirat. Apakah kita mau seperti itu? Apakah anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang lain di luar sana, apakah menginginkan saudara kita itu buta semuanya terhadap Tuhan? Jika panjenengan sudah bisa melihat seperti ini, sudah menonton seperti ini, ya bagikan, tularkan kepada saudara-saudaranya kita di lapangan. Tujuannya apa? Agar saudara-saudara kita ini tidak buta terhadap Tuhan. Jangan engkau pakai sendiri ilmu ini. Jangan engkau pakai ilmu sendiri untuk kepentingan dirimu. Tapi tularkanlah kepada saudara-saudara kita agar saudara-saudara kita ini tidak buta selalu terhadap Allah.
kita ini harus selalu waspada sebetulnya. Mana ajaran yang baik dan benar dan mana ajaran yang kurang baik dan kurang benar ini. Mana ajaran mengajarkan akhirat untuk menyelamatkan hati kita nanti di akhirat, dan mana untuk kita menyelamatkan hati kita hanya untuk dunia. Ya, kita kadang-kadang tidak bisa membedakan. Ya, kenapa tidak bisa membedakan? Ya karena sebetulnya hati itu masih buta. Tetapi jika hati panjenengan sudah tidak buta, hati panjenengan semuanya sudah makrifat terhadap Allah, ya tularkan kepada saudaranya kita ini di lapangan. Jangan dipakai sendiri. Makanya terjadi di lapangan itu ada perkelahian terus, ada saling ingin menguasai jabatan-jabatan tertentu, adanya ingin dibesarkan namanya supaya dihormati, supaya dipandang, dan lain-lain sebagainya. Ya karena butanya hati ini terhadap Tuhan. Ajaran keluhuran budi itu dilupakan. Nah, kebanyakan saudara-saudara kita menyampaikan ajaran-ajaran keluhuran budi, mengesahkan Tuhan, seolah-olah apa yang dilakukan itu sudah benar. Padahal sebetulnya hanya masih kulitnya, masih sisi syariatnya saja, belum tembus sampai di hati. Untuk itu kami sudah mengajarkan, sudah memberitahu, Tuhan sudah memberitahu bahwasanya untuk sampai makrifat pun sudah kami sampaikan di video saya sebelumnya. Cara termudah untuk makrifat terhadap Allah. Dengan cari di situ pasti akan ketemu. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwa kesimpulannya adalah mengapa hatimu ini buta terhadap Allah? Mengapa hatimu ini buta terhadap Tuhan? Karena diri kita ini selalu tidak mau memperhatikan kerohanian. Karena diri kita ini tidak mau memperhatikan ajaran dinul haq yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat para kekasih-kekasihnya, lewat para utusan-utusannya. Ya karena itulah yang membuat tutupnya hati menjadikan buta terhadap Allah. Solusinya bagaimana agar kita ini tidak buta terhadap Allah seperti apa? Ya solusinya adalah panjenengan harus menyadari sesadar-sadarnya untuk bertobat terhadap Tuhan. Menyesali perbuatan kita bahwa kita ini sekian lama melakukan kedoliman-kedoliman, melupakan Tuhan, akhirnya hatimu sadar untuk bisa kembali kepada Tuhan, yaitu dalam bentuk menyampaikan bimbingan-bimbingan kerohanian ini kepada saudara-saudara kita di lapangan, juga kita sendiri bertobat sebenar-benarnya tobatan nasuha terhadap Allah. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah panjenengan ini harus selalu terus-menerus untuk berzikir, untuk selalu suhud, untuk selalu berkholwat, bermeditasi. Nah, itu harus selalu dilakukan, berzikir, mengingat kepada Tuhan. Yang penting
Zikir yang panjenengan bawa itu bukan zikir jahri yang diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tidak. Tapi sudah pernah saya sampaikan, yaitu zikir sirul asror, zikir yang sudah tidak berucap ataupun tidak berlafaz, hanya mengimani, meyakini, merasakan bahwa yang bisa segala-galanya adalah hidup. Ya, hidup itu di dalam dirimu sendiri ataupun di luar dirimu itu yang memiliki nama Allah. Panjenengan harus selalu berzikir tersebut dengan didorong zikir sir lebih cepat. Allah, Allah, meyakini bahwa dirimu itu tidak bisa berbuat apa-apa manusianya, tapi yang bisa berbuat hanyalah Allah. Dirimu harus selalu berzikir di situ, walaupun dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sepi. Itu solusi yang kedua. Lalu solusi yang berikutnya adalah lakukan selalu istiqomah dalam berzikir tersebut. Setelah bisa melakukan istiqomah, entah panjenengan nanti ditaruh di makom fana, kamil ataupun bako, ya terserah Tuhan yang menaruhnya. Yang penting panjenengan sudah lakukan terus menerus. Nah, jika panjenengan sudah betul-betul yakin, sudah sampai marifat terhadap Allah, itulah hati panjenengan bisa menjadi terang benderang. Sudah tidak buta terhadap Allah. Itulah saudara-saudaraku tentang tema yang di atas tadi. Mengapa hatimu buta terhadap Allah? Ya, kita ini sebetulnya kebanyakan saudara-saudara kita ini hanya mengurusin tentang urusan-urusan jasad jasmaniah ini saja. Itulah yang menjadikan tutupnya hati menjadi gelap. Saya hanya menyampaikan, jika diri manusia ini hatinya masih gelap terhadap Tuhan tatkala di dunia, sudah bisa dipastikan, ini bukan kata insya Allah lagi, bukan, tapi sudah bisa dipastikan hatinya setelah kematian jasad jasmaniah meninggal dunia, nanti setelah dikubur pasti gelap. Itulah saudara-saudaraku apa yang bisa saya sampaikan sedikit ilmu ini. Semoga dengan materi pada hari ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih bermanfaat untuk persiapan bekal di akhirat nanti. Untuk itu, saudara-saudaraku, sebelum saya akhiri, jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.